Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan tutorial statistik SPSS 1000 halaman bersama saya Sofyan. Pada kesempatan kali ini, tema sharing kita adalah tentang MANOVA, Multivariate Analysis of Variance. Analisis ini merupakan kepanjangan dari ANOVA ketika jumlah variabel dependent yang berskala kontinus lebih dari satu, di mana secara konsep antar variabel dependent itu adalah saling berhubungan. MANOVA akan menguji secara simultan apakah terdapat perbedaan rata-rata antar kelompok orang atau kondisi atas kombinasi variabel dependent. Asumsi ini sangat ketat. Pertama adalah normalitas data, kedua adalah pemeriksaan outlier, linearity, multicollinearity, dan homogenitas varian kovarian. Analisis ini membutuhkan sampel yang besar. Ukuran absolut minimum setiap sel dari setiap sampel itu lebih besar dari jumlah variabel dependent. Meskipun demikian, menurut Tabanik and Fidel mengatakan adalah untuk mencapai robustness dari hasil, ya, hasil estimasi yang robust, maka sebaiknya ukuran sampel dari setiap sel itu adalah 20 data tanpa adanya data outlier. Asumsi multivariate normality mengandung arti bahwa data berdistribusi normal secara multivariat, ya, secara kombinasi dari variabel dependentnya. Pemeriksaan outlier dapat dilakukan dengan statistik Mahalanobis distant, pemeriksaan linearity dapat dilakukan dengan scatter plot, dan pemeriksaan multicollinearity atau apakah ada hubungan yang sangat tinggi antar variabel dependent dapat dilakukan dengan analisis korelasi, sedangkan pengujian homogenitas variance covariance matrix di dalam multivariate analysis of variance dapat dilakukan dengan statistik box M ini, statistik box M. Ada 4 statistik yang digunakan untuk menguji MANOVA. Yang pertama adalah Wix Lambda, dan ini adalah yang paling banyak direkomendasikan untuk digunakan. Akan tetapi ketika jumlah ukuran sampel berbeda setiap sel, dan juga ada pelanggaran asumsi, maka kita dapat menggunakan Pillai trace yang lebih robust. Ini adalah contoh studi kasus kita, ya. Variabel dependentnya ada 3, yaitu kualitas produk, pelayanan staf, dan kenyamanan area restoran. Ada Y1-nya, kualitas produk, Y2, yaitu pelayanan staf, dan Y3-nya kenyamanan. Sedangkan variabel independentnya, yaitu variabel usia. Kita masuk ke dalam SPSS, contoh data seperti ini di entry, kualitas, kenyamanan staf, sedangkan usianya ditumpuk seperti ini, satu ke bawah, ya, untuk kelompok usia 1. Ya, ini seperti ini kita seperti biasa, kelompok usia 2 dan kelompok usia 3. Oke. Kemudian selanjutnya kita analyze, kemudian general linear model, kemudian multivariate, kemudian kita masukkan 3 data ini, Y1, Y2, Y3 ini ke dalam dependent variable. Kita masukkan kelompok usia ke fixed factor. Selanjutnya klik option. Kita pilih descriptive dengan homogeneity, kemudian klik continue, kemudian kita pilih plot, ya, masukkan kelompok usia, dan kita klik add, chart-nya adalah line chart, ya. Sekaligus kita juga bisa melakukan secara univariat, ya, univariat sekaligus bisa lewat post hoc atau EM ini, ya. Kemudian kita klik overall dan usia, kita pilih compare mean effect dan LSD, ya. Kita klik continue. Baik, kita lihat hasilnya. Oke. Evaluasi pertama dilihat dari asumsi homogenitas varian secara multivariat, ya. Dilakukan dengan statistik box M ini, statistik box M ini. Kita lihat di signifikansinya 0,168 lebih besar dari 0,05, maka terima H0 yang mengindikasikan bahwa varians data kelompok, ya, kelompok varians tingkat kepuasan, ya, secara multivariat baik kualitas, kenyamanan, dan staf antara 3 kelompok usia itu homogen, ya. Variance covariance data, kualitas, kenyamanan, dan staf dari 3 kelompok data ini, ya, 3 kelompok usia ini homogen secara statistik, ya. Variance-nya homogen antar kelompok usia. Variance dari kualitas, kenyamanan, dan staf dari 3 kelompok usia homogen. Nah, asumsi terpenuhi, kemudian kita lanjutkan dengan pengujian secara multivariat. Nah, di sini bisa lihat pengujian secara multivariat. Kita lihat pada baris usia, dilihat dari pengujian Wix lambda-nya, ya. P-value-nya 0,00 lebih kecil dari 0,05 maka signifikan, yang berarti bahwa secara, ya, respon
responden ya berdasarkan 3 kelompok usia ini terhadap kualitas kenyamanan dan staf atau tingkat kepuasan yang berbeda ya. Ada perbedaan signifikan respon terhadap kualitas kenyamanan dan pelayanan staf ya di antara 3 kelompok usia ya. 3 kelompok usia memberikan respon yang berbeda secara statistik terhadap tingkat kepuasan pelayanan restoran, baik dilihat dari kualitas, kenyamanan maupun staf. Setelah pengujian secara multivariat ya memberikan indikasi bahwa ada perbedaan bermakna secara multivariat atas tingkat kepuasan pelayanan restoran, dilihat dari kenyamanan, kemudian juga dilihat dari pelayanan staf dan juga dilihat dari kualitas produk, maka dapat dilakukan pengujian lanjutan secara univariat. Kita bisa melihat satu persatu ya secara variabel dependent ya, apakah terdapat perbedaan bermakna ya. Nah, syarat di dalam univariat, kita lihat lagi uji homogenitas variannya dilakukan dengan Levene test. Jadi Levene test digunakan untuk menguji homogenitas varian secara univariat. Ya, hasilnya untuk kualitas dilihat pada kolom based on mean-nya, ya signifikannya 0,474, kenyamanan 0,072 dan staf adalah 0,041 ya, yang sedikit bergeser ini adalah di kelompok usia, di kelompok staf ya. Tetapi di kelompok kualitas dan kenyamanannya homogenitas varian ya. Bisa kita lanjutkan. Pengujian secara univariat bisa dilihat di sini ya. Untuk kelompok usia dilihat dari kualitas signifikan. Artinya bahwa ada perbedaan respon yang signifikan terhadap kualitas produk ya di antara 3 kelompok usia. Kemudian kenyamanan juga signifikan mengindikasikan bahwa 3 kelompok usia memberikan respon yang berbeda terhadap kenyamanan dari hotel, restoran. Sedangkan staf juga signifikan mengindikasikan bahwa 3 kelompok usia berbeda signifikan secara rata-rata dalam memberikan respon terhadap pelayanan staf secara univariat. Ini adalah estimated marginal means ya, adalah rata-rata dari kualitas kenyamanan dan staf untuk seluruh kelompok usia. Nah, ini adalah grand mean-nya ya. Nilainya adalah 28,20 dan ini adalah confidence intervalnya. Apabila kita ingin melihat rata-rata secara univariat per kelompok usia, nah seperti ini, kualitas rata-ratanya untuk kelompok di bawah 35 tahun adalah 31 dan ini adalah confidence intervalnya bisa dilihat di sini. Selanjutnya adalah pairwise comparison yang dilakukan oleh kita per univariat. Ini univariat. Jadi membandingkan apakah terdapat perbedaan rata-rata usia 35 melawan 35 sampai 45 secara statistik signifikan, 35 per 45 secara statistik signifikan. Secara keseluruhan lebih banyak yang signifikan yang mengindikasikan bahwa respon setiap kelompok usia terhadap kualitas kenyamanan dan staf ini berbeda. Ya, kemudian adalah secara grafik bisa kita lihat di sini adalah kualitas ya. Secara univariat terlihat bahwa kelompok usia 35 tahun cenderung di bawah kelompok 35 tahun, kelompok usia muda cenderung memberikan respon terhadap kualitas lebih tinggi dibandingkan kelompok usia lebih tua. Ada indikasi meningkatnya usia menunjukkan bahwa persepsi mereka terhadap kualitas pelayanan restoran itu semakin menurun. Demikian juga dengan kenyamanan bisa kita lihat di sini kenyamanan ya, ada indikasi bahwa dengan meningkatnya usia responden, tingkat kenyamanan pelayanan restoran semakin rendah. Demikian juga dengan pelayanan staf, bisa kita lihat dengan meningkatnya kelompok usia, ada indikasi bahwa pelayanan stafnya semakin menurun. Bapak Ibu, demikian tentang MANOVA, Multivariate Analysis of Variance, dapat kita simpulkan dalam contoh kali ini. Uji homogenitas varian secara multivariat ini terima H0 yang mengindikasikan bahwa varians data antara kelompok usia dilihat dari 3 variabel dependentnya itu adalah homogen. Kemudian pengujian multivariat ya dilihat oleh Wicks lambda signifikan mengindikasikan bahwa rata-rata tingkat kepuasan atas pelayanan restoran dilihat dari kenyamanan, pelayanan staf dan produk itu berbeda signifikan.
Demikian tentang Manopa bisa kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Terima kasih. Jika membutuhkan e-book statistik 1000 halaman dapat menghubungi kami.